Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian siap untuk belajar matematika? Harus siap, karena kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, sebelum itu, kalian di kelas 4 sudah mempelajari tentang berbagai macam pecahan. Apakah kalian masih ingat? Ada apa aja? Oke, ada pecahan biasa yang bentuknya seperti ini. Ada juga pecahan campuran, misalnya seperti ini. Pecahan campuran, ada bilangan bulatnya dan ada bilangan pecahannya. Lalu ada apa lagi? Ada pecahan desimal. Desimal bentuknya dalam bentuk koma-koma seperti ini. Misalnya 0,27. Dan yang terakhir ada juga persen. 87% seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Tapi apakah kalian masih ingat pecahan itu? Kita ulang sebentar ya, ingat kembali. Bentuk umumnya pecahan itu seperti ini kan, yang pecahan biasa tadi. Ini kita sebut apa? Kita sebut pembilang. Sedangkan yang di bawah kita sebut penyebut. Ingat, A dan B di sini merupakan bilangan bulat. Dan jangan lupa, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sudah ingat sekarang? Oke, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama, pecahan dengan penyebut yang sama. Bu Reni kasih contoh ya. Misalnya 2/7 ditambah 4/7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? 2/7 ditambah 4/7. Kalau kita mendapatkan penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Oke? Sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, bagaimana penyebutnya? Tetap 7. Oke. Coba sekarang permisalannya. Misalnya Bu Reni punya 1/2 kue. Lalu anak-anak kalian, kamu, Dian misalnya. Dian punya 1/2 kue juga. Kalau digabungin ada berapa jadinya? Ada 2/2. 1/2 kan setengah. Bu Reni punya setengah, Dian punya setengah. Kalau digabungin jadinya 1 atau 2/2. Jadi penyebutnya itu tidak berubah. Kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. Oke? Hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. Sekarang, bagaimana jika kita mempunyai pembilang, maksudnya penyebut yang berbeda? Misalnya 1/3 ditambah setengah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kalian sudah belajar kan bagaimana cara mencari KPK? KPK dari 3 dan 2 adalah
6. Bagus sekali, 6. Jadi kita akan membuat penyebutnya itu 6. Bagaimana supaya penyebutnya itu menjadi 6? 3 menjadi 6 itu kita kalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, kita harus mengalikan pembilangnya dengan 2 juga, supaya adil, supaya tidak merubah nilainya. 1 dikali 2, 2. Oke, pintar sekali. Sedangkan pecahan yang kedua, untuk menjadi 6, 2 di sini kita kalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 adalah 3. Sehingga jawabannya 3/6. 1/3 itu sama dengan 2/6, dan 1/2 itu sama dengan 3/6. Nah, sekarang kita punya penyebut yang sama. Kalian masih ingat? Kalau kita punya penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, sehingga sekarang kita harus menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3, 5. Pintar sekali. Dan penyebutnya tetap 6. Oke, gampang kan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Tetap semangat belajar. Di video kali ini hanya dibahas ini aja. Kalau masih bingung, boleh ditanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.